Kolesterol. Seringkali kita mendengar kolesterol itu konotasinya buruk. Ada yang bilang jangan banyak makan kolesterol, nanti bisa sering sakit, nanti bisa sakit jantung, sakit stroke, dan macam-macam. Nah, tapi sebenarnya kolesterol itu apa sih? Nah, sebenarnya kolesterol itu adalah suatu molekul yang penting bagi tubuh. Banyak fungsi tubuh manusia yang membutuhkan kolesterol. Fungsinya seperti satu, di manusia ada banyak sel-sel yang membentuk tubuh kita. Nah, di dinding selnya itu dia tuh butuh kolesterol agar dindingnya tetap kuat dan bisa mengatur molekul-molekul lain agar masuk keluar dindingnya. Kemudian juga pembentukan hormon, pembentukan vitamin itu penting, dia menggunakan kolesterol. Kemudian juga untuk mencerna makanan-makanan yang mengandung vitamin A, D, E, K itu juga membutuhkan kolesterol yang akan bergabung dengan empedu dan juga fungsi-fungsi lainnya. Intinya kolesterol ini sebenarnya suatu molekul yang penting bagi tubuh. Nah, kolesterol itu dia tuh dihantarkan di tubuh melalui darah. Nah, tapi tidak dalam bentuk murni kolesterol. Kolesterol itu akan diutarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk lipoprotein. Nah, lipoprotein inilah yang kita bisa deteksi dalam tubuh kita. Anggapannya seperti paketnya, seperti boxnya untuk mempacking kolesterolnya, ini namanya lipoprotein. Nah, lipoprotein itu ada beberapa macam. Ada lipoprotein yang dengan densitas tinggi atau high density lipoprotein atau disingkat HDL, dan juga lipoprotein densitas rendah atau low density lipoprotein atau disingkat LDL. Ada lagi juga trigliserida dan juga ya memang ada kolesterol bebas. Kalau misalkan kita untuk menilai kolesterol, yaitu 4 itu yang nanti akan bisa tampak dari penilaiannya. Akan tampak berapa jumlah LDL, berapa jumlah HDL, berapa jumlah kolesterol total, dan berapa jumlah trigliserida. Nah, bicara dengan HDL dan LDL, kita mungkin juga kadang mendengar ada namanya kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, apa itu? Kolesterol baik dan jahat itu memang ya sebenarnya tidak salah ya istilahnya ya. LDL atau low density lipoprotein itulah yang disebut dengan kolesterol jahat. Mengapa? Karena begini, ada suatu fenomena di mana jika misalkan berlebihan suatu kolesterol, terutama LDL-nya ini terlalu berlebih, dia tuh bisa menempel di dinding-dinding pembuluh darah, membentuk suatu plak. Nah, plak ini dinamakan plak aterosklerotik. Nah, kebetulan ternyata setelah diteliti, yang seringkali menyebabkan plak ini karena LDL-nya tinggi. Nah, kebalikannya, HDL atau sering disebut kolesterol baik, dia itu ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa semakin tinggi HDL, plak-plak atau sumbatan-sumbatan atau tempelan-tempelan kolesterol di dinding pembuluh darahnya itu semakin rendah. Jadi bisa dibilang semakin tinggi LDL, dia tuh semakin buruk, semakin tinggi HDL, itu semakin baik. Walaupun memang kalau soal HDL itu penelitiannya masih belum terlalu jelas ya, tetapi yang pasti LDL-nya ini memang terbukti dia ada kolesterol yang buruk, kolesterol jahat untuk tubuh kita. Nah, kolesterol itu kapan sih dia disebut sudah tinggi atau normal? Nah, kalau misalkan pernah melihat hasil pemeriksaan laboratorium, kolesterol LDL di atas 190 itu sudah disebut hiperkolesterolemia atau kolesterol yang terlalu tinggi. Atau LDL di atas 160 tapi dengan faktor resiko yang berat, atau di atas 130 tapi ada 2 faktor resiko terkait jantung. Nah, itu nanti coba dikonsultasikan ke dokter sendiri agar tahu apakah kolesterolnya tinggi atau rendah. Ya, kok bisa dok kolesterol itu tinggi? Oke, selain faktor-faktor resiko itu, memang ada berbagai macam penyebab kenapa kolesterol tinggi. Tapi paling penting adalah karena sumbernya yang terlalu banyak. Nah, kolesterol itu didapat dari mana? Dari makanan. Nah, inilah mengapa kok kolesterol sering berhubungan dengan makanan. Yang di makanan itu ada berbagai macam lemak ya. Ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Nah, seringkali yang menyebabkan kolesterol meningkat itu ada lemak yang jenuh, di mana lemak jenuh ini ada banyak pada susu, mentega, keju, daging, jeroan, minyak kelapa sawit, dan lain-lainnya lagi. Itu bisa meningkatkan kadar LDL. Nah, peningkatan LDL ini pun juga tidak hanya karena sumbernya yang semakin tinggi, tapi juga bisa
misalkan ada gangguan liver. Nah, kebetulan liver kita atau hati kita itu dia berfungsi untuk memetabolisme kolesterol juga. Jadi kalau misalkan ada suatu gangguan di livernya, itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Tetapi seringkali atau kebanyakan memang penyebab kolesterol tinggi itu memang dari sumber makanan yang terlalu banyak kadar lemaknya atau kadar kolesterolnya. Nah, sekarang kita membahas dulu kenapa kok kolesterol itu bahaya. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 penyakit tersering karena kolesterol. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Jadi ada suatu penyakit di mana jantung itu dia tuh ada suatu penyumbatan bernamakan penyakit jantung koroner. Nah, kok bisa gini? Jantung itu kan sebenarnya juga butuh memompa darah ke dia sendiri. Jadi jantung memompa darah ke seluruh tubuh, ya ke tangan, ke otak, ke mulut, ke bibir, ke mata. Tapi dia juga butuh darah sendiri. Maka ada pembuluh darah yang mengarah ke jantungnya itu sendiri. Nah, kebetulan ternyata kalau misalkan terlalu banyak kolesterol, terutama LDL ini, nanti itu bisa menyumbat di pembuluh darah yang mengarah ke jantungnya itu sendiri. Nah, karena pembuluh darah jantung itu bernamakan pembuluh darah koroner, maka penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah jantung itu dinamakan penyakit jantung koroner. Nah, kebetulan itulah mengapa kolesterol kok menjadi faktor resikonya, karena memang terbukti salah satu tempat yang paling bahaya jika terjadi suatu sumbatan karena kolesterol itu ya di pembuluh darah koronernya itu. Karena jika misalkan ada suatu sumbatan di pembuluh darah koronernya itu, maka jantungnya itu sendiri juga susah mendapatkan oksigen alias kekurangan darah. Nah, semakin besar sumbatannya, semakin tebal sumbatannya, semakin kecil saluran yang bisa dilalui oleh darah, maka oksigen dan juga darah yang dibutuhkan oleh jantung sendiri akan semakin rendah. Selama-lama akan muncul berbagai macam gejala-gejala yang mengganggu, seperti sesak nafas, nyeri dada, kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berat, dan lain-lain yang berhubungan dengan jantung. Jika misalkan sumbatannya itu stabil alias ya sumbatannya itu pakem, tidak pecah dan macam-macam, ya memang keluhannya itu akan progresif. Keluhan jantung ini itu pertama akan mungkin ringan, lama-lama seiring kolesterolnya tidak terkendali, sumbatannya semakin tebal, ya nanti akan semakin sesak, semakin nyeri dada, dan aktivitas yang bisa dilakukan semakin ringan. Jadi aktivitas yang berat-berat sudah tidak bisa dilakukan. Nah, tapi ada suatu fenomena di mana sumbatan karena kolesterol ini itu bisa saja pecah. Pecah karena apa? Mungkin pecah karena ada aliran darahnya yang terlalu kencang dan macam-macam lain-lain. Nah, kalau misalkan sumbatannya itu pecah, nanti bisa menimbulkan sumbatan lagi. Jadi sumbatan kolesterolnya itu pecah. Nanti nanti darah-darah lainnya seperti platelet itu adalah trombosit nama lainnya. Dia itu juga menganggap bahwa oh ini ada kerusakan di pembuluh darah. Nah, karena ada kerusakan di pembuluh darah jantungnya, maka logikanya tubuh kita itu seperti ingin memperbaiki lukanya itu. Celakanya lukanya ini terjadi pada sumbatan kolesterol tadi di pembuluh darah koronernya itu. Karena lukanya di situ, maka akan tanda kutip diperbaiki, akan disumbat lagi oleh trombositnya, disumbat lagi oleh plateletnya, kemudian nanti semakin tersumbat lagi, alias bisa saja tersumbat total. Jika misalkan sudah seperti ini, maka muncul gejala yang sangat parah. Biasanya bisa aja jelas bahkan akan nyeri dada, mungkin tidak sadar, dan tidak jarang ya, atau ya ada kemungkinan juga kalau misalkan sumbatannya sudah terjadi parah ini akan menyebabkan kematian. Nah, inilah mengapa penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit yang berbahaya. Nah, sekarang kita lanjut ke penyakit kedua yang seringkali disebabkan oleh kolesterol yang tinggi. Itu adalah stroke. Nah, kok bisa stroke begini? Tadi kan logis ya bahwa kolesterol itu dia kalau tinggi seringkali berhubungan dengan penyakit di pembuluh darah. Nah, organ lain di tubuh kita yang dia itu sangat membutuhkan aliran darah itu adalah otak. Oke, gini. Mirip dengan penyakit jantung koroner, pembuluh darah otak itu juga bisa tersumbat oleh kolesterolnya tadi itu. Nah, kalau misalkan di jantung, maka kan gejalanya akan berhubungan dengan dada, nyeri dada, macam-macam. Nah, kalau otak dia pembuluh darahnya tersumbat, maka dia tidak cuma sekedar pusing dan macam-macam. Gini, kalau misalkan suatu bagian otak dia itu ada pembuluh darah yang tersumbat, otak itu kan bagiannya akan kekurangan oksigen.
Nah, sel-selnya itu akan rusak, akan mengalami kerusakan. Nah, karena bagian-bagian otak sekecil apapun itu penting untuk mengatur fungsi pergerakan tubuh dan fungsi macam-macam lainnya, maka ya jelas nanti akan menghasilkan gejala-gejala yang mungkin terutama berhubungan dengan anggota gerak, proses berpikir, dan apapun yang dilakukan oleh otak. Di stroke ini, itu ada dua macam. Stroke iskemik, yang memang karena ada kekurangan oksigen karena ada sumbatan pembuluh darah, dan stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ada kalanya di mana mungkin sumbatannya itu begitu parah sampai pembuluh darahnya itu pecah. Nah, pembuluh darah pecah ini sebenarnya tidak cuma karena kolesterol, mungkin bisa aja karena benturan atau lain-lainnya, tapi mungkin bisa aja kolesterol yang dia menumpuk, menyumbat kemudian pecah. Nah, nanti akan terjadi perdarahan, terjadilah suatu stroke perdarahan. Nah, tentu nasib dari dua macam penyakit ini berbeda. Stroke iskemik karena sumbatan itu mungkin lebih baik ke depannya. Secara umum dia itu untuk fungsi kedepannya dan kemungkinan hidupnya lebih baik. Tapi kalau misalkan sudah terjadi perdarahan, itu jauh lebih buruk hasilnya nanti. Nah, efeknya apa nanti, dok? Kalau misalkan sudah terjadi stroke, maka bagian-bagian tubuh yang diatur oleh otak itu, di mana otaknya itu dia tuh yang rusak, dia ya ikut rusak juga. Misalkan ada bagian otak yang mengatur pergerakan untuk tangan kanan atau kaki kanan, maka bisa saja tangan atau kaki kanannya juga tidak bisa digerakkan atau lemah. Atau bicaranya pelo. Kenapa kok bisa pelo? Karena kan lidah kita dan mulut kita kan juga diatur oleh otak untuk pergerakannya. Maka kalau misalkan ada suatu bagian otak yang rusak yang mengatur di mulut, maka dia juga nanti bicaranya akan susah atau bicara pelo. Nah, kalau misalkan ada stroke perdarahan ini, itu memang ya seringkali pasien-pasien datang dengan stroke perdarahan ini, dia tuh sudah dalam keadaan buruk, bisa aja penurunan kesadaran, bisa aja tidak bisa bergerak sama sekali dan macam-macam. Dan tidak jarang stroke perdarahan ini berujung ke kematian. Jadi mirip dengan penyakit jantung. Walaupun mungkin pasien-pasien stroke itu dia itu bisa selamat atau anggapannya tidak meninggal ya, tapi kedepannya seringkali stroke itu satu bisa saja kambuh lagi. Jadi kalau misalnya ada orang sudah kena stroke, kedepannya mungkin bisa aja kambuh lagi. Kemudian kedua, kalau misalkan tidak kambuh, tetap mesti ada suatu bekas kerusakan-kerusakan otaknya, seperti kaki atau tangannya sulit digerakkan dalam waktu jangka yang panjang. Makanya seringkali pasien-pasien stroke itu membutuhkan fisioterapi jangka panjang karena efek stroke-nya itu akan bertahan sangat lama. Atau bahkan bisa saja tidak bisa kembali ke fungsi normal lagi. Nah, maka itulah pentingnya kenapa kok kita harus mengontrol kolesterol sedini mungkin. Karena jika misalkan sudah terjadi suatu penyakit seperti stroke atau jantung, maka kedepannya untuk pulihnya akan sangat susah. Lanjut, sekarang penyakit ketiga yang paling sering disebabkan oleh kolesterol tinggi adalah penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease. Nah, penyakit arteri perifer ini itu lebih seringnya mengacu pada kaki atau pembuluh darah kaki. Nah, maksudnya bagaimana? Ternyata nggak cuma otak, nggak cuma jantung aja, tetapi ternyata pembuluh darah di ujung-ujung seperti di kaki itu dia tuh juga bisa tersumbat oleh kolesterol. Nah, sebenarnya pembuluh darah di kaki itu dia tuh juga tidak semudah itu untuk tersumbat ya. Pembuluh darah kaki itu jika misalkan ada suatu sumbatan oleh kolesterol, ya itu masih bisa tetap meregang. Jadi kayak kompensasi supaya pembuluh darah tetap lancar, dia tuh akan meregangkan diri gitu. Tapi lama-kelamaan jika misalkan sumbatan kolesterolnya itu semakin tebal, semakin besar, maka ya kemampuan untuk meregangnya akan anggapannya mentok, tidak bisa meregang lagi. Nah, kalau misalkan ada sumbatan pembuluh darah yang di kaki, maka nanti akan menghasilkan gejala-gejala yang berhubungan dengan kaki. Seperti apa? Seperti nyeri rasa seperti kram atau mungkin pegal-pegal. Ya intinya apapun yang berhubungan dengan kaki lah. Kakinya bisa dari mana aja, bisa aja dari paha, bisa aja dari betis, bisa saja sampai ke telapak kaki. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengalami kolesterol tinggi kemudian seringkali menyeri di bagian kaki, itu mungkin bisa saja itu karena penyakit arteri perifer. Nah, tentu saja
Penyakit arteri perifer ini karena dia berhubungan dengan kaki ya, tidak separah seperti jantung dan stroke ya, dia tidak mengancam nyawa ya, tetapi kalau misalkan gejalanya begitu parah, pembuluh darahnya saking sempitnya karena sumbatannya sudah terlalu besar, maka itu akan mengganggu aktivitas ya, sama saja seperti stroke seperti jantung. Kalau misalkan sudah parah kemudian menjadi tidak beraktivitas karena gejalanya itu, ya sama aja akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, patut diingat juga pasien-pasien penyakit penyakit arteri perifer ini mungkin dia tidak cuma penyakit di arteri perifer aja. Seringkali pasien-pasien dengan peripheral arteritis ini dia juga ada penyakit-penyakit jantung, penyakit stroke yang menyertai. Jadi ya kalau misalkan memang ada penyakit di kaki, ya jangan lupa juga ngecek jantung dan otaknya juga, karena mungkin bisa aja itu sudah ada suatu sumbatan juga, cuma belum diketahui. Nah, itulah 3 penyakit tersering karena kolesterol yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menangani dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit itu, dok? Dan tentu karena masalahnya ada kolesterol, maka kita harus menjaga agar kolesterolnya tetap rendah. Nah, bagaimana cara kita menjaga kolesterolnya tetap rendah atau tidak tinggi? Nah, tentu yang pertama adalah dengan gaya hidup yang benar. Gaya hidup seperti apa? Maksudnya adalah makan makanan yang tidak mengandung kolesterol tinggi, seperti mengurangi jeroan, mengurangi makan makanan berlemak, daging, dan juga mengurangi mungkin sering olahraga, jangan sering-sering selalu tidur-tiduran, atau banyak makan sayur, banyak makan buah. Nah, kalau misalkan gaya hidupnya sudah baik, harapannya itu kolesterolnya juga akan terkendali. Kemudian jangan merokok, pastikan berat badan itu juga optimal, jangan kegendutan, karena kan gemuk kan itu kan menyimpan lemak ya, logis saja kalau misalkan orang gemuk kolesterol juga tinggi. Terus kemudian kalau misalkan masih belum mempan, belum turun kolesterolnya, ya harus ke dokter untuk minum obat agar menurunkan kolesterol. Dan kalau misalkan masih belum mempan lagi gimana? Ya itu nanti obat-obatannya akan lebih rumit lagi, dan itu harus dikonsultasikan ke dokter masing-masing ya. Intinya sebelum langsung ke obat-obatan, gaya hidup dulu yang diperbaiki. Apa gunanya minum obat kalau gaya hidupnya tidak terperbaiki? Jangan mengira bahwa oh ini aku udah minum obat, saya kemudian bisa makan seenaknya. Enggak, ya sama aja, nanti akan tetap beresiko penyakit-penyakit lainnya. Maka bagi Anda semua yang mungkin sudah berumur, mungkin gemuk, mungkin gaya hidupnya belum terlalu baik, mungkin lebih baik coba cek-ceklah seperti kolesterol, tensi, gula, dan lain-lain. Nah, jika sudah ketahuan ternyata kok kolesterolnya tinggi, maka ya harus sadar, harus tahu bahwa namanya kolesterol tinggi tidak bagus untuk dipelihara. Mungkin sekarang itu tidak bergejala, mungkin sekarang tidak ada efeknya sama sekali, tapi seiring waktu perlahan penyakitnya itu sembunyi-sembunyi menumpuk di pembuluh darah jantung, menumpuk di pembuluh darah otak, dan tiba-tiba tergeletak jatuh tidak sadar ternyata penyakit jantung. Maka begitulah yang saya bisa jelaskan tentang kolesterol tinggi. Saya harap semua yang di sini selalu sehat. Dan juga jangan lupa jika misalkan ada rekan-rekan dari Anda yang mungkin berisiko kolesterol tinggi, mohon dibujuk untuk mengendalikan kolesterolnya. Saya Sidki Agung Rukmana dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.